apakah nikah itu sebuah keharusan bagi Luna Maya? Tidak hanya Luna Maya, semua perempuan dan laki-laki yang pengen tidak menikah, tidak menjadi keharusan. Hai, ketemu lagi di Ngobrol Bareng. Nah, gue sama Bubah kali ini beruntung banget ya, Mbak ya. Karena kita kedatangan selebritis, model, aktris, orang yang baik banget, dan bahkan sekarang jadi pengusaha sukses. Karena kemarin dapat pendanaan, bayangin, startupnya dapat pendanaan 71 M. Wow, tidak salah saya mengidolakannya. 75, diralat loh, 75 M. Ini kalian by the way lagi ngapain sih? Make up terus cantik banget pakai baju putih, foto-foto tadi. Jadi, kami itu baru selesai mengerjakan Indonesian Next Top Model, Kak Luna hostnya, the one and only, dan saya makeup directornya, dan di sini juga bersama pemenangnya, yaitu Sarah dan juga Helen. Wow. Oh, yang baru tayang kemarin. Jadi congrats untuk Sarah dan Helen, kalian sama-sama pemenangnya, cie. Cuman mungkin pertanyaan dulu ya Kak. Tadi kita sempat ngobrol sih bahwa Kak Luna juga dibully sama netizen gara-gara ternyata memilih ini walaupun keputusan Dewan Juri memilih Sarah yang ini di luar ekspektasi banyak orang. Mungkin Kak Luna bisa cerita kenapa Sarah? Kan yang milih kan bukan aku doang, ada empat Dewan Juri, ada produser, Saya. ada Bubah. Jadi kan ini kan rembukan yang harus diambil keputusannya. Jadi sepenuhnya tuh bukan oh mau saya terus semuanya terjadi, enggak gitu. Karena ada beberapa faktor yang memang kriteria yang kita cari untuk season ini seperti apa. Oke. Nah, kebetulan adanya di Sarah gitu. Sebenarnya juga ada di Helen, ada di Sarah. Jadi sebenarnya top 2 ini adalah bisa dibilang cukup sengit. Yeah. Tapi memang foto akhir challenge terakhir memang sedikit lebih diungguli oleh Sarah. Okay. Dan setelah kita rembukan keputusan bersama dan memang diamini juga pihak TV, ya udah. Oke. Jadi Sarah sama Helen sebenarnya sama-sama juara, cuman ya mungkin ada luck sedikit untuk Sarah ya. Iya. Pengen nanya deh Kak, pas awal Kakak tahu dari 18 orang itu, yang paling nyangkut pertama kali 3 orang Kak siapa? Yang paling nyangkut, jujur, dari awal ya, aku nyangkut tuh Helen, Saya juga. Jolie, Saya juga. ya, itu nyangkut ya. Sorry Sarah. Sebenarnya gini, sebenarnya pada bilang, Audia anak emas, enggak. Sebenarnya yang aku lumayan suka itu, Marisa. Marisa. Marisa nyangkut ke saya. Iya. Sarah juga nyangkut, sama satu lagi kalau saya itu Peace. Kalau Peace itu nyangkutnya sempet nyangkut, sempet enggak gitu. Kalau Sarah tuh mulai nyangkut tuh justru udah mulai di agak ke belakang gitu, karena ngelihat bahwa Progresnya bagus gitu. progresnya bagus, sebenarnya jadi potensinya gede banget. Aku menarik banget sih, karena kita sebelumnya kan ngobrol sama Sarah, ngobrol sama Helen, dan Sarah sendiri pun, ini yang aku sebenarnya kurang respect dengan netizen Indonesia gitu. Maksudnya kemudian membuli, kemudian bawa-bawa fisik begitu kan. Justru kalau aku melihat Kak Luna, ini kayak mendobrak stigma bahwa standar beauty harus putih, harus macam-macam itu. Ya ampun, berhasil didobrak pas sama banget. ini. Aku tuh lagi mau launching skincare tanggal 20. Waduh. Terus banget masuk ya. Gimana? Jadi bukan, kalau ini makeup, ini skincare Skincare. Bubah. Dan Gimana, campaign Bubah? kita itu cerah bukan putih. Cerah bukan putih. Namasi Booster dengan kandungan utama ekstra kakadu, kaya akan vitamin C dan antioksidan, membantu mencerahkan, menutrisi dan memperbaiki skin barrier, serta mengurangi tanda penuaan dan kerusakan kulit akibat blue light. Nama Skin, beauty in your own way. Cerah tuh bukan putih, dan jadi Sarah cerah banget. tapi kan harus nggak putih. betul. Dan Helen juga cerah banget, dan kebetulan Iya. juga memang wajahnya putih. Jadi Iya, apapun iya. warna kulit kita, itu yang dicari adalah kulit yang cerah, kulit yang sehat. Jadi bukan harus pukul rata putih semua gitu Guys, loh. lihat tuh, cerah itu nggak harus Cerah putih. bukan putih. Bahkan kalau misalnya Kak Luna nggak perlu yang sampai kelihatan putih banget gitu kan Kak. Aku justru Natural pengen kayak banget. Sarah kulitnya. Sarahnya di sini. Sarah sih gabung dong. Tapi emang bener sih kalau Kak Luna itu Sorry. disebut sebagai emaknya siapa namanya, Audia.
Aku tuh di ruang makeup dibilang emaknya dia sama emaknya Pis. Kenapa? Karena seringan make upin mereka. Kenapa? Karena kulit mereka itu kan gelap. Saya yang salah-salah biasanya make upin itu abu-abu. Jadi yang suruh make upin saya yang abu-abu. Penyelamat. Tapi disalahartikan sama Iya. orang-orang. Iya. Tapi gimana pun congrats buat mereka. By the way, kemarin Sarah juga sempat cerita, Helen juga sempat nimpalin juga sih bahwa karena bullying itu. Kalau udah dibully nggak? Karena bullying MTM Dari milih cycle Sarah. 1 udah biasa. Kayak gimana Kak? Ya gitulah. Ya di F word lah, Serius? iya, dibikin parodi video-video TikTok lah, di apa ya, ya macam-macam lah. Tapi for me nggak terlalu aku ambil pusing karena inilah dinamikanya dunia yang aku geluti gitu. Aku udah terima resikonya. Kak Luna, saya tuh kan sering Apa? banget dibully, sampai saya operasi hidung 4 kali. Kalau Kak Luna itu kayaknya menghadapi bulian tuh nyantai banget. Iya. Gimana sih Kak proses untuk bangkit dari bulian itu Kak? Pengen tahu juga kan? Nggak. Pertama kali dibully sempat nangis. Sarah nangis, aku kayak lebih kesebel aja gitu. Oh, aku juga nangis sih, tapi itu 2010. Wow. Jadi udah 12 tahun ya kali aku menerima yang namanya bulian pertama kali. Itu di 2010 Twitter lebih sadis. Ya sama kalau banget. aku nggak ngerti deh. Orang-orang itu. Ya aku juga bingung ya. Maksudnya, terus kemarin aku sempat ngobrol juga sama Audi sampai nangis, yang shock banget karena ngebawa ibunya gitu kan, sampai bilang pantas aja orang tua lo meninggal. Itu kan kata-kata yang sebenarnya agak, kalau orang itu ngomong ke kita, berani nggak gitu? Nggak akan berani Kak. Nah, itu dia kan ngomong karena dia nggak kelihatan dan hanya melalui Twitter. Kan dia pikir dia nggak kelihatan. Sosmed, iya. Dia pikir dia nggak kelihatan. Tapi sebenarnya kalau kita mau cari dan kita bisa banget. Bisa banget. Gampang kok. Mas Dedi pernah melakukannya. Gampang banget. Jangan jadi berpikir bersembunyi di balik kedok akun palsu. Itu artinya kita aman gitu. Saya enggak gitu. Jadi aku ngeliatnya gini aja. Mereka yang ngebully atau nggak terima itu karena nggak paham pasti satu. Nah, kalau orang nggak paham, cepat mengambil kesimpulan dan keputusan. Kalau nggak paham, biasanya tuh cepat ngambil kesimpulan sesuatu yang based on nalar mereka saat itu, emosi mereka saat itu gitu. Tapi I think kayaknya gini, ada pepatah yang mengatakan the more successful kita, the more semakin sukses kita dan semakin knowledgeable kita, hal yang membuat kita down itu, atau orang tidak akan mengkritik kita pada saat dia penuh dengan knowledgeable gitu. Ada dengan knowledge itu bisa membungkam omongan miring. Yeah. Jadi menurut aku, mereka tuh nggak paham. Karena nggak paham, jadinya ya emosi gitu. Ya, aku sih mikirnya gitu aja. Walaupun kayak sekarang gitu aku lihat gitu kayak down juga ya gitu, kayak ada momen kayak ya udah deh, ya udah, karena capek kan. Biasanya beneran. ngapain Kak? Setelah capek biar moodnya balik lagi, biar nggak down lagi, biar kuat kayak tadi pertanyaan Bubah. Ya ikutin aja alurnya. Hari ini aku down ya down aja, aku tetap photoshoot, aku tetap berangkat kerja, aku tetap meeting. Besok pagi tidur, hidupku masih berjalan. Ternyata ya begitu aja hidup. Ternyata pas bangun, oh I feel better now gitu. I think hati kita tuh punya caranya sendiri untuk move on. Ini aku ya, aku nggak bisa pukul ratain semua ya. Tapi kalau aku ngerasa kayak hati aku tuh udah terlatih untuk maju gitu. Yeah. Karena mengalami hal ini tuh kan bukan cuma sekali. Kalau yang pertama kali rasanya pasti akan sangat tidak enak karena ya kayak orang patah hati. Tapi kan orang udah sekali patah hati sakit banget, kedua, ketiga, yang keempat, kelima karena udah tahu rasanya nggak enak. Tapi akhirnya ya udah deh dijalanin aja gitu. Patah hati terparah sama siapa? Wow. Bubah patah hati terparah sih ya Pak, layangan itu sobek. Yang sobek itu tapi sakitnya bukan ke pasangan tapi ke temennya itu. Tapi yang benar-benar kayak nggak bisa move on banget itu Virgo sih. Oke, jawab pertanyaan Bubah. Jadi patah hati terdalam siapa Kak Lun? Patah hati terdalam
adalah ada 3 kali sih. Wow. Engkau bukanlah segala. 3 kali itu karena yang pertama adalah pacaran pertama kan pasti. First love. Iya, nggak selalu bukan pacaran pertama ya. Ya first love lah ya. Itu pasti akan agak Dalam. gitu. Karena masih bego gitu. Terus ada yang kedua, ketiga lah. Itu deh. Kalau Sarah patah hati Oh, dia lagi berbunga-bunga sama Maria. Oh, dia lagi seneng banget. Kali, fotonya mesra. kalau Helen udah punya pacar. Aku nggak ada. Tapi memang aku kenalin Kenapa? sama temanku. Mana Kak Buba mah nggak dikenal. Kamu sukanya kayak apa sih? Nggak pernah mau. Apa ya? Aku sukanya yang oriental juga sih Kamu sama. single? Aku nggak single. Oh, sorry. Nggak single. Aku nggak single. Tapi Aku nggak single, tapi lagi mencari. gimana? Enggak, kalau aku lagi Single? mencari. Oh, lagi mencari. Helen? Gas. Kenapa nggak kalian aja? Sayang lagi sama Sofia lagi, Mbak. Waduh, Waduh. kamu lagi deket sama Sofi? Enggak, kemarin. Ini dia suka jodoh-jodohin, Ya, tapi nggak apa-apa dong. Kak Sofi juga emang cantik sih. Kak Sofi emang. Cantik lah, cantik banget. Nggak pengen balikan kan sama mantan. Saya kok pengen ya balikan sama Virgo. Virgo itu nggak terlupakan deh. Kalau Luna percaya nggak kesempatan kedua? Percaya. Kalau nggak kenapa sih Virgo itu? Aku kalau aja Virgo dapat kenapa kesempatan biasanya? kedua dari banyak orang. Tapi mungkin nggak balik sama mantan, Kak? Would Mantan that be yang possible? mana? Mantanku udah beberapa udah pada kawin, nggak mau. Kau bukan belum kawin. Oh, Single. ya kan dia siapa tahu lagi sama orang, janganlah. Tuh, janganlah. Oh, iya, Tapi kalau bareng nggak gitu. sama orang gimana Kak? Hey, it's not about me. Kan Eh, kalau guys, kalau Kaluna di mata kalian itu seperti apa? Orangnya yang tough, terus bener-bener apa ya? Semua ucapan yang keluar dari mulut itu mau bersifat education gitu loh, educational gitu loh, kayak maksudnya even ngekritik tapi ya kritiknya yang membangun gitu, bukan yang menjatuhkan. Itu sih yang aku rasa. Tapi gue jadi keinget dia tadi bilang bahwa 2010 tuh sampai nangis banget, Kak, gitu. Aku pengen itu lo nyembuhin trauma sedalam itu, lo go through itu semua sampai lo sekarang naik lagi, Kak Luna. Lo sampai jadi ibaratnya jadi nomor 1 lagi. Apa yang lo lakuin nggak? Gimana idenya? Mungkin ini banyak juga yang di penonton yang ngalamin hal yang sama gitu, jatuhnya mereka pengen bangkit lagi. Resepnya apa itu, Kak? pilihan sih, pilihan aja. Kalian punya 2 pilihan, terpuruk atau benerin situasi. Kalau kalian ikutin keterpurukan kalian, ya situasi itu nggak akan bisa diperbaiki. Tapi karena aku ingin memperbaiki situasi, aku nggak mau. Karena rasanya terpuruk itu kan nggak enak. Banget. Jadi pilihan. Tapi kalau menurut aku nggak punya pilihan. Karena aku tahu itu nggak enak, aku nggak mau di situ. Jadi ya udah, maju aja. Maju aja. Walaupun ada omongan nggak enak kanan kiri, cuek. Orang yang baik aja ya, selalu ada yang ngomongin loh. Yang ibaratnya citranya sangat amat di mata publik itu oke banget gitu. Tapi ada juga cobaannya. Cuma kita nggak tahu aja karena nggak ke-expose. So for me, the more semakin banyak pengalaman, semakin banyak dengar cerita, semakin banyak tahu. Ya udah, hidup tuh gini-gini aja. Karena aku pikir ya gradually will be better sih gitu. Ya aku cuma mikir gini, aku terpuruk hari ini terus dunia berhenti berputar, enggak juga kan. Iya. Aku nggak mau feeding orang-orang untuk mereka menertawakan kegagalan aku aja sih. Jadi aku selalu berpikir, oke, gue dianggap begini, ya udah gue perbaikin. Tapi sebenarnya bukan buat balas dendam atau apa, enggak. Tapi pernah dendam nggak sih, Kak, sama entah itu mantan, entah itu Ya seseorang? pernah lah, namanya kan manusia. Aku kan bukan bukan malaikat, bukan Tuhan, bukan angel. Gimana whatever. kamu ngarahin rasa dendam itu? Apakah kamu membalas atau kamu healing atau gimana? Ya maafin diri sendiri dulu ya. Maafin diri sendiri dulu. Harus, karena our body is our temple, and then our mind, semua apa yang kita punya ini kan bawanya kita, rumahnya kita. Jadi kalau rumahnya bobrok, outcome-nya juga akan bobrok. Aku Yep. pikir gitu. Dan cara membenarkannya adalah dengan cara
self healing itu harus tahu apa yang salah dari kita dan coba untuk improve, karena mau kalian cuma menunjuk you name it lah gitu, mau kita nggak seneng sama A, B, C, D, mereka punya sisi baiknya kok. Oke. Di titik usia matang seperti sekarang ini, sukses, segala macam semua dipunya oleh kakak. Kira-kira pelajaran hidup apa sih yang paling bermakna buat Kak Luna? Pelajaran, life goes on. Mau di luar sana teriak-teriak, wah Luna ini, aku tetap move on with my life gitu. So instead of wasting your energy for something yang ya mungkin berpengaruh lumayan ke hidup kita, tapi tidak mengubah kita jadi individu yang berbeda gitu loh. Jadi menurut aku sih harus bisa memilah dan memilih apa yang kita mau keluarin energinya. Gue selalu mikir bahwa apa yang kita katakan ke diri kita sendiri itu lebih penting daripada apa orang lain katakan ke kita soal kita, Kak. Ya Tapi kan? gini ya, bukan berarti aku nggak terima kritikan ya. masukan Ada ya. masukan yang kira-kira kalau ada poin-poinnya benar, oke, kita ikutin, kita dengerin, kita coba rubah diri kita. Mungkin ada poinnya benar. Tapi kalau ternyata sesuatu hal yang kayak yang nggak ada pengetahuan dan nggak ada knowledge based on apa ya ekspektasi mereka, ya udah, namanya perasaan mereka, nama pemikiran mereka, I cannot do anything gitu loh. Oke. Mereka kan adalah makhluk yang punya hak, Jadi mesti difilter gitu dong. mana yang lo terima, mana yang enggak ya. Tapi netizen tuh sometimes nggak sejahat itu, walaupun jahat kadang mulutnya, tapi ada beberapa dari perkataan mereka yang kalau kita pikir benar juga ya gitu. Nah, iya, jadi kan kita dengerin juga, bukan berarti semuanya salah, enggak. Pernah nggak ngerasa insecure sama orang yang saat ini jalan bareng sama mantan kamu? Kenapa insecure? Kamu nggak insecure? Ya udah lewat, tutup buku. Kan gini, jadi aku pikir gini, kalau dia bisa bisa berhubungan dengan A, B, C, D lah, siapa itu ya, A, B, C, D, E, siapapun itu, artinya kan mereka adalah orang yang lebih pas dibanding sama aku. Gitu. Wow. Yalah, karena saya Itu percaya dia. Hati Iya. kamu gede banget sih. You have a very big heart. Dengan mengatakan kayak gitu tuh nggak gampang menurut gue, Kak. Ya terus mau gimana? Terus bilang, dia ini, dia itu gitu. Ya mungkin sebagai perempuan pasti kan ada kayak, wah kayaknya ini, kayaknya itu. Tapi toh, ya udah happy juga. Masa kita mau mikirin? Oke. yang terbaik itu masih ada di masa depan, dan saya percaya masa depan itu akan datang sama Kak Luna segera. Apakah nikah itu sebuah keharusan bagi Luna Maya? Aku rasa tidak hanya Luna Maya, semua perempuan dan laki-laki yang pengen tidak menikah, tidak menjadi keharusan. Gitu loh. Nikah adalah opsi berarti, bukan kewajiban, Kak? Ya mungkin buat sebagian orang adalah kewajiban. Kalau menurut aku, pernikahan itu adalah sebuah komitmen yang apa ya, yang tidak bisa digampangin gitu loh. Dan ada orang yang berpikir bahwa pilihan gue kayaknya gini, mungkin ada kalau di barat ya, menikah kan it's just a paper. Kalau di sini kan family and God. Betul. So it's a different culture ya. Okay. But for some people berpikir bahwa oke, karena ini adalah kewajiban untuk menyenangkan keluarga dan Tuhan, karena ada apa ya? Bisa dibilang ada apa suratnya ya, mengatakan bahwa ini adalah bagian dari ibadah. So for them pasti adalah kewajiban karena ingin mengejar kebaikan. Dan menurut kakak nggak apa-apa dong kita misalnya punya pilihan sendiri, punya sikap sendiri. Iya, kalau mereka bisa menemukan pasangan yang pas, kewajiban itu menjadi menyenangkan. Iya dong, menjadi ibadah yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kalau belum menemukan dan asal hanya ingin memenuhi kewajiban supaya bisa menunaikan ibadah gitu dengan salah satunya berpasangan, aku sih
maksudnya banyak cara untuk menunaikan ibadah itu. Ya. Menurut aku ya gitu, aku nggak mau memukul ratakan semua orang gitu, dan menurut aku laki-laki dan perempuan harus punya pilihan untuk melakukan apa yang dia mau. Kalau memang salah satunya adalah to stay single, I think we have to respect. We don't own their lives gitu loh. Dan aku rasa manusia harus belajar menghargai itu, Betul, terutama betul. untuk di Indonesia. Ini setuju banget. Karena ini memang tradisi Culture-nya yang Kak, masih setuju kuat. banget. Kadang-kadang kita tuh kayak menikah karena tekanan sosial, menikah karena tekanan Iya. keluarga, menikah karena Jangan kok tengah-tengah. usia 30 belum menikah, Iya. kok usia 30 belum punya anak. Enggak, Tapi kita yang gini ngejalanin loh. hidup sendiri Betul, gitu. tapi jangan salah ya, it doesn't mean that I don't want to get married, it doesn't mean I don't want to have Yes, children yes. gitu loh. I do want to have apa yang kita pikir itu adalah satu step kehidupan yang baik juga gitu. Tapi in a way I wanted to do it with someone I really trust and care. Terus juga yang aku ngerasa aku bisa tua sama nih orang gitu. Dan mungkin keberuntungan aku belum di situ. Tapi keberuntungan aku banyak di hal yang lain. Kenapa kita harus less bersyukur hanya karena satu hal yang belum kita miliki gitu loh. Wow. Itu aja sih. Orang secantik Kak Luna banyak nggak sih yang deketin? Percaya atau enggak? Jawabannya enggak. Pada Kenapa, takut. Kak? Kenapa? Pada takut. Mungkin pada takut atau mungkin Insecure. yang mau deketin beristri gitu. Jadi aku kan selalu males ya sama yang kayak begitu. Tapi kakak pengennya tipenya kayak gimana? Kriterianya sepanjang apa tuh? Sejauh apa? Kalau kamu nanya, ada di Kim Namjoon. Sifat-sifatnya dia gimana? Dia kalau nembak saya Leader. tolak loh Kak. Ya nggak mungkin lah nembak kamu, pasti nembaknya aku. Oke, leader terus. Aku suka orang yang punya jiwa bisa memimpin, terus juga apa ya? Jadi Leo Kak. Nggak cocok aku. Iya, belum pernah sih. Tanggung jawab, Kak. Setia. Kalau pemimpin tuh pasti bertanggung jawab. Setia. Dia akan setia kalau pasangannya memberikan dia kenyamanan. Setia tuh bisa diciptakan loh buat orang yang tidak setia ya. Orang yang nggak setia ketemu orang yang pas tuh bisa setia. Wow. Orang yang setia ketemu pasangan yang nggak pas itu bisa nggak setia. Jadi itu Jadi sebenarnya Berarti pasangan itu lu juga. ada yang pas dong ke aku. mungkin Tapi kamu kamu setia, kesetiaan nggak kamu secara pribadi? Kak? Kamu setia. Tapi sekalinya selingkuh saya. ya sama aja dong nggak setia. Artinya pasangan kamu tidak membuat kamu pengen bersama kamu terus. Tapi sebenarnya kesetiaan pasangan itu juga tergantung sama pasangan dia ya kayak. Takes two to tango. It takes two to tango. Oke. Ketika dia sama kamu dan dia akhirnya nggak setia, apa yang salah di sini? Ya mungkin ada salahku juga. Karena aku nggak tahu. Harus ngomong heart to heart juga. Apa kurangnya? Kalau udah lagi Dan- ada pacar nggak? Dan kita juga harus berjiwa besar juga nanya ke pasangan kita. Kalau dia sampai melakukan itu, aku kenapa? Mungkin ada salahnya nggak gitu. Kalau nggak ada salah sama sekali tuh baru jak. Pilih Virgo atau Gemini? Ups. Virgo. Kak, Virgo. Ya udah Gemini deh. Virgo atau Gemini jadinya? Virgo. Virgo. Bah, kasihan tahun dulu. sih. Penyanyi Ini atau tiga tahun. pengusaha? Hah? Penyanyi atau pengusaha? Pengusaha yang bisa nyanyi. Susah tuh ya. Ada di RM. Ada. RM. Bah, giliran lo. Geografi atau biologi? Geografi. Kaya instan atau terlambat kaya? Terlambat kaya. Terlambat kaya. Kenapa, Kak? Instan. Ya, kaya instan atau terlambat kaya? Terlambat. Karena kalau terlambat pasti ada proses dan lebih panjang. Duda atau single, Kak? Maunya yang single lah. Oh ya, single ya. Berkarir di dalam negeri atau di luar negeri? Itu susah sih. Di dalam negeri. Di dalam negeri nanti laris di luar negeri. Kan Amin. nama beauty. Iya, amin. Healthy food atau healthy relationship? Healthy food atau healthy relationship? Healthy relationship dong. Healthy relationship. Iya. Berarti mungkin selama ini kurang healthy, Kak? Toxic relationship. Kayaknya ya. Kalau Kak Luna di pagi hari terbangun sebagai Ariel.
Wah. Ini gong question. Waduh, aku akan ngapain ya? Aku akan datengin Siapa? Luna Maya. Buat ngapain? Tunggu. Applause-nya tunggu dulu. Buat ngapain Kak? Yo bro, what's up? Apa kabar? Damai ya? Yo. Peace gitu doang. Peace. Balikan? Oh, I. Atau Junot. Atau Junot dulu. Junot. Oke. Junot atau Afgan? Atau Afgan? Junot. Wah. Junot atau Reza Rahadian? Reza. Reza atau Mario? Reza. Abis. Reza atau Ariel? Reza. Apa? Abis. Udah. Reza atau Tahir Nicole? Jeffrey Nicole. Ini jangan-jangan tanda-tanda sukanya yang lebih muda sekarang ya. Memang aku memang lebih suka yang lebih muda. Wah. Kalau Kak Luna kembali ke beberapa tahun yang lalu, misal ke 20 tahun yang lalu, pesan apa yang akan Kakak sampaikan kepada Luna kecil? Oh iya, itu jangan goblok pertama. And again, bener, enggak. Enggak. Emang nggak goblok, tapi gini loh, karena nggak paham jadi banyak mengambil keputusan yang salah gitu. Tapi sebenarnya karena kesalahan-kesalahan itu akhirnya jadi Luna yang sekarang. Yes. Tapi kan kalau ini kan cuma berandai-andai, ya jangan goblok aja. Jadi ini buat semua perempuan, jangan bodoh. Udah, bodoh itu tidak hanya kita-kita yang berpendidikan ya kadang-kadang. Karena percaya sama insting, percaya sama kata hati, dan percaya juga nasihat-nasihat orang yang lebih tua. Oke. Walaupun kedengaran kadang-kadang kayak apa sih? Klise gitu Klise, ya. tapi somehow when we get there, now it makes sense. Itu toh maksudnya gitu. Yes. Kak Luna, 10 Mbak, tahun dari terakhir ya, sekarang, 3 kata untuk Kak Luna, 10 tahun dari sekarang. 10 Akan tahun. menjadi 10 tahun dari sekarang Kak Luna akan jadi apa? 3 kata Kak. 3 kata. Oh my God, I hope I can be a mom, super rich, Amin. and philanthropy. Filantropi, wow. Jadi kalau udah kaya, suka memberi ya Kak, suka Iya, membantu memang, orang lain. iya. Oke. Ya wes, thank Kak you Luna, thank you banget banget ya. Kak Luna, Thank makasih you. banget udah ngobrol sama Buba, udah ngobrol sama aku, dan moga-moga juga manfaat banget buat teman-teman ngobrol bareng. Kita Iya, bisa iya, belajar iya. banyak banget dari Luna Maya. Amin, Ya. ya mudah-mudahan ya, yang Oke. jelek-jeleknya dibuang aja. Ditunggu undangannya ke TS Media. Ayo, bener ya? Ayo, bye-bye. Bye-bye Luna. Dah.